Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan menerangkan tentang pelajaran Bahasa Indonesia dari kelas 8C sampai 8G. Nah, kemarin kalian telah merangkum yaitu tentang bab 1, yaitu berita tentang seputar Indonesia. Nah, mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata berita. Nah, berita itu bisa disampaikan melalui yang pertama audio visual. Nah, coba apa audio visual? Audio itu pendengaran dan visual yaitu penglihatan. Jadi berita dapat disampaikan melalui pendengaran dan penglihatan, yaitu contohnya melalui televisi. Terus yang keduanya yaitu visual. Nah, visual itu penglihatan. Jadi berita dapat melihat dari contohnya majalah. Terus yang ketiganya yaitu audio. Nah, audio itu pendengaran. Jadi berita dapat kita dengar dari contohnya radio, tuh ya. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang berita seputar Indonesia, yaitu meliputi menentukan unsur-unsur berita. Tuh, yang pertama ada pengertian teks berita, yang kedua ciri-ciri teks berita, yang ketiganya jenis-jenis teks berita. Yang pertama yaitu pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Terus yang keduanya ciri-ciri teks berita. Meliputi faktual. Nah, faktual ini berasal dari kata fakta atau nyata, kenyataan. Nah, faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu. Terus yang B, aktual. Aktual yaitu suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar baru terjadi. Terus yang C-nya unik atau menarik. Unik dan menarik. Berita harus memuat judul yang menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Terus yang D-nya ada sistematis dan lengkap. Nah, teks berita disajikan secara sistematis dan berurutan. Penyajiannya disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa yang akan disajikan. Semua unsur berita harus terdapat dalam teks berita. Nah, struktur dari berita yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu orientasi berita, yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Terus yang B-nya peristiwa, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Terus yang C-nya sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Nah, itu dari struktur berita. Terus yang E-nya dari ciri-ciri berita yaitu seimbang. Teks berita harus memuat suatu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Isi teks berita tidak memihak salah satu pihak. Terus yang F, komunikatif. Bahasa yang digunakan dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa komunikatif. Bahasa komunikatif berarti pilihan kata yang digunakan mudah dipahami dan atau dimengerti pembaca. Terus yang ketiganya ada jenis teks berita. Nah, berita juga dapat dibedakan menjadi beberapa kategori.
menurut berat ringan isi berita, lokasi, peristiwa, sifat, dan topik. Pembagian teks berita sebagai berikut. Yang pertama ada berita langsung, yaitu ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Terus yang B-nya berita mendalam, yaitu mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Yang C-nya berita penyelidikan, yaitu berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Terus yang D-nya berita interpretasi, yaitu berdasarkan perkembangan dari straight news dengan menambah beberapa informasi. Yang E-nya berita opini atau pendapat, berupa laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Nah, sekarang yaitu unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita ini meliputi 5W tambah 1H. Itu yang pertama ada what. What itu dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya yaitu apa. Terus yang keduanya where, yaitu di mana. Yang ketiganya ada when, yaitu kapan. Yang keempatnya who, yaitu siapa. Yang 5 why, mengapa. Dan nomor 6-nya how, bagaimana. Nah, itu unsur-unsur dari teks berita. Nah, dari 5W tambah 1H itu dapat disingkat juga jadi adik Simba. Nah, berarti di sini unsur-unsur itu apa? Itu apa? Apa yang sedang terjadi? Terus di mana? Di mana tempatnya? Terus kapan? Itu ada tanggal, bulan, tahunnya, harinya. Terus wo, siapa? Tuh, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Terus why, mengapa? Alasannya apa? Sebab atau latar belakangnya terjadinya peristiwa tersebut. Terus yang 6, bagaimana proses kejadiannya dari mulai awal sampai akhir peristiwa. Nah, itu bisa dituliskan dalam teks berita. Nah, sekarang tugas kalian coba yang pertama yaitu isi pilihan ganda dari mulai halaman 6 sampai halaman 10. Tuh, pilihan ganda nomor 1 sampai 20. Dan bagian B-nya yaitu soalan dari mulai halaman 10 tuh B, dan C-nya mulai halaman 10 sampai 11. Nah, itu tugas yang harus kalian catat ya. Nah, kalian mencatatnya di kertas selembar. Nah, kalau sudah nantinya difotokan ke nomor ibu ya. Nah, sudah mengerti kalian kan? Ya, selamat mengerjakan. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.